Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Penyebaran wabah demam berdarah makin lama makin terus merebah, sehingga harus menerjunkan lebih banyak lagi tenaga medis untuk melakukan pencegahan. Dan pemerintah kota Tainan pun pada hari kemarin dengan secara terbuka mengumumkan hendak merekrut sebanyak 180 petugas tenaga medis dalam jangka pendek. Walaupun para petugas ini akan dipekerjakan dalam jangka pendek, namun masih juga banyak warga yang berminat untuk mendaftarkan diri. Pada pagi hari kemarin, terlihat banyak orang yang berdatangan ke kantor pemerintah kota Tainan dengan tujuan ingin melamar kerja dalam waktu jangka pendek dan hanya dibatasi bagi 180 orang saja. Mereka yang berdatangan terdiri dari berbagai macam usia, mulai dari usia 20 sampai 30 tahun sampai usia 60 sampai 70 tahun pun ada. Dan di balik itu, karena badan pemerintah eksekutif Yan akan mengeluarkan dana cadangan kedua yang akan dialokasikan sebesar 40 juta NT dan akan disalurkan bagi pemerintah kota Tainan untuk membantu mengatasi pencegahan wabah demam berdarah. Untuk permulaan, dana ini akan digunakan untuk menambah para petugas tenaga medis untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah. Sebenarnya dalam 180 orang petugas itu ada 10 orang di dalamnya mereka bertugas untuk menyemprotkan obat anti serangga. Dan dalam satu bulannya mereka hanya bisa mendapatkan upah sebesar 30.000 NT. Dan sisanya yang terdiri dari 170 orang lagi mereka bertugas untuk memberikan penyuluhan dan mencari serta membersihkan bibit larva nyamuk malaria. Dan dalam satu bulannya diberi upah sebesar 23.000 NT. Dalam satu hari harus kerja selama 8 jam penuh dan hanya dipekerjakan dalam kurun waktu 3 bulan saja. Namun walaupun begitu, masih banyak juga warga yang berminat untuk pergi melamar dan banyak dari mereka juga yang sebelumnya telah mempunyai pengalaman menjadi tenaga medis. Reporter dari Tainan melaporkan. Perusahaan industri es ising yang berada Taoyuan dengan secara sembunyi-sembunyi mereka menyedot air sumur ekstraksi sebagai pembuatan bahan es batu. Dalam satu harinya, es batu yang mereka buat bisa mencapai 1.200 kg. Walaupun Biro Kesehatan telah menghentikan industri mereka agar tidak beroperasi lagi, namun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini hasil olahan es batu kotor mereka telah menyebar di seluruh wilayah Taoyuan dan Kabupaten Taipei. Sehingga tidak sedikit dari warga yang secara tidak sengaja mengkonsumsi es batu hasil olahan mereka. Perusahaan pabrik es ising yang berada di Taoyuan, perusahaan ini dengan secara sembunyi-sembunyi mendirikan sebuah pabrik bawah tanah untuk menyedot air sumur ekstraksi sebagai bahan pembuatan es batu sehingga perusahaan ini kena sita. Pada saat melakukan pelacakan ke lokasi, pintu gerbang pabrik bawah tanah tertutup dengan rapat dan dindingnya terlihat ada sebuah pipa air yang di atasnya ditutupi dengan wadah. Dan ternyata sumber air kotor ini dijadikan bahan untuk pembuatan es batu dan jelas sumber air ini tidak memenuhi standar hukum kesehatan air minum yang bisa juga menyebabkan diare. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini, pabrik es ini dalam seharinya bisa mengolah es batu sebanyak 1,2 ton. Kalau dihitung jumlah keseluruhan es batu yang telah mereka produksi selama ini telah melebihi 3.000 ton. Dan es batu ini telah menyebar ke ratusan unit kedai sarapan pagi dan minuman yang berada di kawasan Taoyuan dan Kabupaten Taipei. Kepala Biro Kesehatan Bagian Administrasi Makanan dan Obat-obatan Quan Paishen menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Keamanan Pangan dan Kesehatan Pasal 414 bahwa akan menjatuhkan larangan beroperasi bagi perusahaan industri es ising ini. Dan pada tanggal 3 September kemarin telah menghentikan pengoperasian industri es ini. Reporter dari Taipei melaporkan. Festival Hari Terang Bulan akan segera tiba dan kue-kue tradisional seperti kue kacang hijau cembung atau biasa disebut kue li totu yang biasa di atasnya ditempelkan cap warna merah. Namun karena bahan pewarna pigmen lebih gampang belepotan sehingga banyak dari para pengolah yang menggantinya dengan bahan permelion sinabar sebagai penggantinya. Walaupun bisa menempelkan hasil warna capan yang cerah dan cantik, namun sinabar ini mengandung sulfida merkuri yang apabila dikonsumsi lebih banyak maka akan menyebabkan keracunan. Kue litotu yang berwarna putih ini adalah salah satu sajian kue tradisional yang wajib ada pada saat hari festival terang bulan. Namun kita harus berhati-hati karena di atas kue ini selalu ditempelkan cap warna merah sehingga tidak sedikit dari para pengolah makanan tradisional demi menghasilkan hasil warna tempelan cap yang cantik dan cerah mereka menggunakan permelion sinabar sebagai bahan pewarna cap. Permelion sinabar itu mengandung racun karena dalamnya mengandung sulfida merkuri dan lagi bahan ini berupa minyak yang mudah larut sehingga jika ditempelkan di atas makanan akan menghasilkan warna tempelan yang cantik. Dan jika menggunakan bahan pewarna pigmen biasa maka warna tempelan yang dihasilkan kabur dan belepotan. Namun walaupun begitu berharap para pengelola makanan tidak menggunakan bahan sinabar sebagai bahan pewarna cap di atas makanan. Seorang pengelola roti menyatakan bahwa tidak semua pengolah itu bisa berbuat demikian, namun tidak sedikit pula para pengolah demi menjaga hasil karyanya dan karena lebih praktis mereka menggunakan bahan sinabar ini ke dalam makanannya. Dan seorang guru kimia pun menyatakan, jika kita tidak bisa membedakan mana stempel yang berbahan sinabar ataupun pewarna pigmen biasa, namun cara yang lebih praktis dan cepat adalah sebelum kita menyantap makanan yang dibubuhi stempel cap di atasnya lebih baik bagian yang ada stempelnya dibuang. Karena walaupun stempel itu berbahan sinabar ataupun pewarna pigmen biasa, namun kedua bahan itu jika kita terlalu banyak mengkonsumsinya maka tidak baik bagi kesehatan. Reporter Wang Ichong dari Taipei melaporkan.
Salah satu peluang menarik dalam menyambut Hari Festival Terang Bulan yaitu menambahkan bonus hadiah lotre. Lotre Talato menambahkan bonusnya sebesar 100 juta NT dan Welicai sebanyak 200 juta NT. Dan lagi, pusat perbelanjaan di wilayah tengah Taiwan, demi mengangkat kinerja dalam usahanya, mereka juga mengeluarkan promosi untuk menyambut Hari Terang Bulan, yaitu dengan cara membeli bingkisan hadiah yang bisa dipadukan dengan membeli barang jualannya. Jika kita berbelanja di atas ribuan, dikasih bonus ratusan. Dan lagi, jika membayar dengan kartu kredit, maka akan mendapatkan bonus poin yang berlipat ganda. Banyak dari personil penari cantik dan seksi, bahkan personil Cibimaruko pun memeriahkan dalam acara pembukaan Festival Terang Bulan yang diadakan salah satu pusat perbelanjaan. Karena keadaan krisis ekonomi yang makin tidak membaik, sehingga beberapa pengelola pusat perbelanjaan yang berada di Taichung mengeluarkan banyak promosi yang paling bagus di seluruh Taiwan, dengan tujuan agar bisa menarik para konsumen lebih banyak lagi yang berbelanja di pusat perbelanjaan mereka. Bahkan 2 di antara pusat perbelanjaan itu pada akhir pekan ini mulai membuka promosi Festival Terang Bulan bagi umum. Salah satu pengelola pusat perbelanjaan Chen Chongcheng menyatakan, promo festival menyambut Hari Terang Bulan pada tahun ini mereka akan mengeluarkan 2 promosi sekaligus, yaitu pertama dengan cara mengeluarkan paket bingkisan kue bulan, produk makanan kesehatan, dan teh sebagai promo terbarunya. Selain membeli paket barang promo ditambah dengan membeli produk barang jualan lainnya. Jika membeli di atas ribuan maka akan dikasih bonus ratusan dan akan melipat gandakan bonus poin kartu kredit, sehingga para konsumen bisa membeli bingkisan dengan harga yang lebih ekonomis. Dan selain itu, perusahaan lotre juga menambahkan bonus untuk menyambut Festival Hari Terang Bulan. Paling banyak bonusnya sebanyak 200 juta NT. Reporter Simong Lan dari Taipei melaporkan. Baru saja rapat parlemen pemerintah kota Taipei diadakan untuk kedua kalinya, namun telah memancing amarah kepala wali kota Taipei Ke Wen-je sampai memukul meja untuk meluapkan emosinya. Dan ini semua alasannya karena para anggota parlemen sedang membahas masalah kartu Pokha. Dan para anggota dewan mempertanyakan kepada wali kota Ke Wen-je bahwa dia sering membantu Tao Chi-chen, sehingga para anggota parlemen menduga apakah di antara mereka ada hubungan yang spesial. Pertanyaan itulah yang membuat emosi kepala wali kota Taipei Ke Wen-je meluap sampai memukul meja, bahkan ingin maju ke depan untuk memberikan penjelasan. Karena anggota parlemen dari Partai Biru dan Hijau, mereka terus berdebat sampai mancing kacauan sehingga kepala parlemen mengumumkan untuk menunda rapat. Sebenarnya apa yang membuat kepala wali kota Taipei Ke Wen-je terpancing amarahnya sampai meluapkan amarahnya dengan memukul meja secara keras? Salah satu anggota parlemen bernama Gashi melemparkan pertanyaan kepada Ke Wen-je apakah ada hubungan spesial dengan Tao Chi-chen, karena semua itu bersangkutan dengan pengeluaran kartu yoyo versi artis seksi, sehingga membuat anggota parlemen dari Partai Biru dan Hijau menyudutkan kepala wali kota Taipei Ke Wen-je, karena kepala wali kota Taipei Ke Wen-je selama ini terkesan selalu membela Tao Chi-chen, sampai salah satu anggota parlemen Feng Guangyan melemparkan kata sindiran yang sama yang sebelumnya pernah dilemparkan kepada Presiden Ma Ying-jeou. Tidak diduga pertanyaan itu bisa menyulut emosi kepala wali kota Taipei Ke Wen-je sampai dia memukul meja untuk meluapkan emosinya. Demi untuk menenangkan emosi kepala wali kota Taipei Ke Wen-je sampai dia ditarik untuk keluar meninggalkan ruang rapat. Dan karena dalam rapat parlemen kali ini anggota parlemen dari Partai Biru dan Hijau berdebat dengan hebat karena masalah kartu yoyo, sehingga kepala parlemen pun memutuskan untuk menunda rapat. Walaupun Ke Wen-je menyatakan rasa minta maafnya dalam keadaan marah, tetapi masalah tentang kartu yoyo atau kartu Pokha yang bersangkutan dengan Tao Chi-chen makin membesar. Bahkan ada anggota parlemen yang minta agar dengan secara terbuka mengumumkan data siapa saja yang menerima kartu Pokha. Dan data yang diminta pun keluar, dan di dalamnya terdiri dari 704 orang nama-nama yang tidak ditulis secara lengkap, sehingga alasan ini pula memancing amarah anggota parlemen. Reporter Huang Xiaoseng dari Taipei melaporkan. Sebelum saya beranjak, saya akan mengantarkan Anda dulu untuk melihat fashion show pakaian musim semi dan panas tahun depan yang diadakan di New York, Amerika Serikat. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat malam dan sampai jumpa.